Saya kembali ke Bung Sule. Ini banyak sekali pertanyaan sebenarnya, baik dari supporter maupun pendukung PSM Makassar yang ada di luar sana. Dari akun-akun Instagram, sosial media juga sudah banyak sekali pertanyaan yang hampir sama mengenai dengan isu apakah nanti PSM Makassar kabarnya ini bermarkas di Parepare atau gimana ini Bung Sule? Ini banyak sekali yang bertanya-tanya soalnya. Mungkin Bung Sule tahu tentang isu tersebut, bisa dijelaskan sedikit? Eh, jika kita melihat apa yang terjadi selama beberapa hari terakhir, ya memang bahkan direktur utama kita sendiri yaitu Pak Munafri Arifudin itu kan sudah sempat jalan-jalan ke Parepare untuk melihat stadion di sana. Berarti ini saya rasa ini adalah mungkin sebuah sinyal bahwa ya memang jika PSM Makassar itu akan berlaga di dalam Sulawesi Selatan, ya mau tidak mau ya kita harus mencari tempat yang representatif. Jadi ya memang seperti itulah. Ya, kita lihatlah sendiri. Bahkan yang kita lihat itu kan sudah bukan lagi gimmick-gimmick ya, tapi ya memang betul-betul sebuah aksi nyata bahwa ya memang manajemen PSM Makassar yang bahkan langsung didelegasikan, diwakili oleh Bapak Direktur Utama sudah melihat kesiapan di stadion di Parepare sana. Tapi ya memang kita tidak bisa dulu mendahului kehendak Tuhan atau yang lainnya. Nanti kita lihatlah ke depannya apakah memang betul Parepare itu akan menjadi opsi yang terbaik. Tapi kita lihat dulu nanti. Ya mudah-mudahan sepak bola Indonesia ke depannya ini musim depan sudah kembali ke wajahnya yang lama. Misalnya diselenggarakan dengan sistem home away, kemudian bisa dihadiri oleh supporter, sehingga atmosfer kompetisi itu bisa kembali lebih terasa lagi. Baik, Bung Sule, ini juga banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait dengan target PSM tahun ini. Kalau masalah stadion itu memang sudah banyak sekali. Nah, untuk target PSM tahun ini, yang memang kita tahu sekarang Liga bergulir di Pulau Jawa di sana, dan memang dukungan supporter ini walaupun kita secara virtual di rumah aja, ini banyak juga yang mempertanyakan ini target PSM ini seperti apa sih? Bisa dikasih tahu dulu nggak, Bung Sule? Jadi menyandang nama PSM Makassar itu sebenarnya memang bebannya cukup berat. Kenapa bebannya cukup berat? Karena pasti ekspektasi supporter itu tinggi. Ya, kita tahu PSM Makassar hampir setiap musim ya pasti supporter meminta untuk PSM Makassar bisa meraih juara. Tapi ya kita lihat bahwa memang ya tentu peluang itu ada, karena ya namanya dalam sepak bola itu kan bola itu bundar, semua punya peluang. Ya insya Allah mudah-mudahan kita lihat saja bahwa alhamdulillah progres tim sampai sekarang juga kita masih cukup bersaing di papan atas, bukan di papan tengah, karena kan jumlah kontestan itu ada 18 tim. Kita bisa klasifikasikan bahwa tabel klasemen itu ada papan atas, ada papan tengah, dan papan bawah. Dengan merujuk pada posisi kita di klasemen sekarang, insya Allah klasemen posisi 5, ya kita bisa katakan bahwa kita sekarang ada di papan atas, dan mudah-mudahan kita bisa terus konsisten di papan atas, dan mudah-mudahan bisa kemudian bersaing untuk merebut gelar juara. Jadi kalau tadi Bung Ade katakan bahwa sebenarnya PSM Makassar musim ini targetnya apa? Tentu semua klub sepak bola itu setiap musim itu selalu inginnya targetnya adalah juara. Bahkan bukan manajemen saja yang berbicara seperti itu. Seperti yang saya bilang tadi, PSM Makassar itu pasti punya beban nama besar yang memang supporternya sendiri yang menuntut untuk gelar juara. Ya. Baik, terima kasih Bung Sule. Ini seperti kita sudah terhubung bersama dengan Bapak Samsudin Umar, pengamat olahraga, dan juga ini kalau kita sebut nama Pak Syamsuddin Umar ini nggak asing lagi di PSM Makassar ya. Pak Syamsuddin, apa kabar? Halo Pak Syamsuddin. Apa kabar Pak Syamsuddin? Gimana suara saya di sana kedengaran? Ya, alhamdulillah.
saya lagi bawa mobil ini, jadi saya berhenti nih, sudah kebetulan sampai ini. Oke, baik Pak. Saya minta maaf ini. Ya, nggak apa-apa. Pak Syamsuddin, ini tadi kita sudah berbicara panjang ya, baik itu dengan Bung Sule, Bung Sadat mengenai usia PSM yang 106 tahun, usia yang tidak muda, ini usia yang cukup tua, dan bahkan kalau kita melihat sepak bola yang klub-klub sepak bola yang ada di Indonesia, PSM Makassar ini adalah klub sepak bola tertua di usia yang ke-106 tahun. Banyak sekali dinamika yang kemarin-kemarin menghampiri PSM, tapi kita masih bisa menghadapinya, dan bahkan kado terindah tadi malam PSM Makassar sempat menang juga melawan Persita Tangerang 3-0. Kalau dari Pak Syamsuddin sendiri melihat usia PSM yang ke-106 tahun dengan berbagai cobaan, tantangan, fenomena yang ada, stadion dan lain sebagainya, gimana nih Pak Syamsuddin? Ya, yang pertama mungkin saya ucapkan selamat kepada PSM. PSM itu adalah kebanggaan kita. PSM itu ada di pikiran kita. PSM itu adalah di hati kita. Dan PSM itu adalah harga diri untuk masyarakat Sulawesi Selatan dan terkhusus Makassar. Alhamdulillah sekarang PSM itu sudah masuk ke umur 100 tahun lebih. Saya rasa ini kalau bersaudara ini seluruh Indonesia ini, dia ini mungkin adalah orang yang anak yang tertua. Ya. Dan bahkan PSM ini dia lebih duluan lahir daripada induknya, ya kan? Karena dia lahir 1915, sementara induk PSSI itu lahir mungkin 1935. Ya. Nah, dalam perjalanannya ini PSM itu adalah salah satu klub yang disegani dan selalu berada di peringkat atau di level persepakbolaan nasional yang tidak pernah degradasi. Ya. Dia selalu menjadi kebanggaan. Dan PSM ini adalah salah satu klub yang kalau dalam satu musim, sepertinya jaringannya Pak Syamsuddin ini bermasalah. Kita tunggu dulu 1 menit. Halo Pak Syamsuddin. Pak Syamsuddin gimana? Oke, sepertinya memang bermasalah jaringannya. Sempat keluar juga. Mungkin saya langsung beralih dulu ke Bung Sadat ya, karena kita sambil menunggu jaringan Pak Syamsuddin. Bung Sadat, ini tadi kita sudah mendengarkan juga ya, Bung Sule mengatakan mungkin ada arahnya. Nanti PSM Makassar bakal bermain di Parepare. Nah, kalau kita melihat jarak ya, Kota Makassar ke Parepare mungkin juga tidak terlalu jauh sih. Cuman banyak juga masyarakat Kota Makassar yang menyayangkan hal itu. Kenapa harus jauh-jauh? Nah, kita ada di Kota Makassar, begitu. Kalau Bung Sadat sendiri harapannya di usia PSM 106 tahun mengenai isu-isu tersebut seperti apa nih Bung Sadat? Ya, baik Bung Ade. Saya kira apa yang dikatakan tadi oleh Bung Sule bukanlah sebuah bukan sebuah kesengajaan, tapi ini adalah sebuah pilihan. Saya rasa ini adalah pilihan yang tepat untuk sekarang ini, di mana kita tahu kalau bukan di Parepare, saya yakin PSM kembali akan bermain di luar Sulawesi Selatan, dan itu sangat merugikan, sebuah kerugian besar bagi PSM Makassar sendiri. Banyak hal-hal yang membuat tim bisa merugi di situ, termasuk biaya, termasuk dukungan dari teman-teman. Jadi menurut saya ketika Kota Makassar sebagai tempat lahirnya PSM Makassar tidak bisa menyediakan fasilitas untuk digunakan sebagai klub sepak bola untuk bertanding, Kota Parepare hadir saat ini. Ini adalah sebuah keuntungan buat kita, karena tidak ada lagi tempat yang bisa kita gunakan selain di Parepare. Apalagi kalau melihat dari geografisnya, Parepare memang sebuah pilihan yang tepat, di mana kita tahu PSM Makassar yang saya katakan tadi adalah
adalah Makassar, Makassar adalah PSM, tetapi PSM Makassar itu adalah milik seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang dikatakan oleh Pak Aji tadi, kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, harga diri masyarakat Sulawesi Selatan. Dan saya kira kalau kita mau berhitung-hitung tentang dukungan, ya saya yakin dan percaya bahwa dukungan pecinta PSM ketika bermain di Stadion Gelora Mandiri B.J. Habibie nanti itu tidak akan kalah banyak ketika bermain di Stadion Matuangin. Justru banyak mereka yang selama ini ingin menyaksikan PSM ketika bertanding di Stadion Matuangin, tapi karena terkendala beberapa hal, dan setelah bermain di Parepare, kendala itu menjadi mudah, dan itu menjadi sebuah dorongan kepada mereka yang berada di sekitaran Parepare, kabupaten yang ada di sekitaran Parepare, untuk datang langsung di Parepare menyaksikan PSM Makassar. PSM Makassar itu selalu menjadi klub yang dinanti-nantikan, baik saudara-saudara kita dari Mandar, dari Toraja, dari Luwu, apalagi di wilayah Parepare dan sekitarnya. Saya rasa ini adalah sebuah pilihan yang tepat, tetapi satu yang ingin saya sampaikan di ulang tahun yang 106 ini, apa yang telah menjadi rencana dari pemerintah provinsi untuk membangun kembali Stadion Matuangin menjadi sebuah stadion yang layak untuk kita gunakan, baik pada pertandingan Liga tingkat nasional maupun level-level Asia, itu segera diwujudkan. Kami teman-teman, kami semua dari supporter PSM Makassar yang selama ini tergabung dalam aliansi Peduli Matuangin, tentu akan selalu menagih janji-janji itu, akan selalu menantikan niat baik dari pemerintah provinsi untuk membangun kembali Stadion Matuangin yang telah kita robohkan 13 bulan yang lalu.